Materi yang pertama adalah penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif dengan pengenalan cara belajar K13 yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Manaf, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Waka Akademik. Berikut adalah kurikulum vitae Bapak Abdul Manaf, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Nama, Abdul Manaf Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Tempat tanggal lahir, Gresik, 16 Juli 1967. Alamat, Raci Tengah, Sidayu. Riwayat pendidikan, MI Al-Karimi, SMP Al-Karimi, Seman 1 Sidayu, D3 Pendidikan Matematika, FMIPA ITS, S1 Pendidikan Matematika, UT, S2 SDM STIE Mahardika Surabaya, Jabatan Waka Kurikulum. Kepada Bapak Abdul Manaf Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang saya banggakan, ini saya akan memberikan materi tentang motivasi belajar dan cara belajar efektif serta pengenalan kurikulum sekolah BK. Yang pertama yaitu tentang motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Di sini ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu tujuan, dorongan, dan tujuan. Jadi kalau siswa ingin motivasinya itu semangat belajarnya tinggi, maka dia mempunyai kebutuhan dan tujuan sehingga nanti ada dorongan untuk belajar. Nah, dorongan atau motivasi ya itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu keinginan bertindak disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Misal, menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, maka lalu mencari informasi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misal, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah dan menghindari unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Dan 4, kondisi lingkungan siswa, serta unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa. Kemudian upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, optimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang kedua, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaat pengalaman dan kemampuan siswa. Serta yang keempat, pengalaman cita-cita dan aspirasi belajar. Jadi kalau motivasinya sudah tumbuh, maka nanti bagaimana caranya untuk belajar yang efektif. Ya, yang di sini ada, kita lihat pada pengertian belajar. Menurut Hilger dan Brouwer, mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman. Nah, ini ada tips cara belajar yang baik. Yang pertama,
adalah ciptakan suasana yang kondusif. Yang kedua, lihat garis besarnya dahulu. Yang ketiga, buatlah catatan intisari dari bahan pelajaran. Yang keempat, berlatihlah teknik kemampuan mengingat. Dan yang kelima, belajarlah dengan tekun dan rutin. Yang pertama, ciptakan suasana yang kondusif. Jadi dalam belajar kamu harus menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan tenang untuk belajar. Karena bagaimanapun jika ingin materi yang kamu pelajari itu benar-benar masuk ke otakmu, kamu harus tenang dan dalam keadaan yang nyaman, sehingga tidak mengganggu konsentrasi. Belajar di luar ruangan mungkin adalah pilihan yang cukup baik, karena selain lebih fresh, kita juga bisa lebih tenang dan nggak penat dalam belajar. Yang kedua, lihat garis besarnya dahulu. Jika membaca bahan pelajaran yang baru, jangan langsung menceburkan diri ke dalamnya, namun kamu bisa lebih meningkatkan pemahaman bila melihat sepintas garis besarnya. Lihatlah semua judul, keterangan gambar, dan ringkasan yang ada. Jika membaca bacaan yang cukup panjang, maka bacalah dahulu kalimat pertama dari setiap karakter. Yang ketiga, buatlah catatan intisari dari bahan pelajaran. Kalau kamu meringkas materi dari setiap bahan pelajaran ke dalam sebuah catatan kecil, maka akan sangat membantumu mengingat bahan pelajaran. Pada saat kamu menulisnya, kamu pasti membaca materinya lagi. Benar kan? Itu akan membuatmu cepat hafal materinya. Sebaiknya catatan itu ditulis ke dalam buku kecil atau kertas yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga bisa dibaca kapan dan dimanapun kamu berada. Yang keempat, berlatihlah teknik kemampuan mengingat. Agar lebih mudah kamu ingat, sebaiknya materi yang akan kamu hafal itu juga menjadi sebuah singkatan atau kata kunci. Contoh, golongan alkali tanah dalam sistem periodik. Yang di situ ada Be, Mg, Cr, Sr, Da, dan Rg. Bisa dibuat singkatan, misalnya Bemo mogok cari serep ban radial. Be itu adalah golongan alkali tanah dalam sistem periodik. Be berilium, Mg magnesium, Cr kalsium atau zat gabur, Sr strontium, Da barium, dan Ra radium. Jadi bisa dibuat singkatan menjadi Bemo mogok cari serep ban radial. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengingatnya. Yang kelima, belajarlah dengan tekun dan rutin. Jadi di sini belajar tepat waktu dan serius juga sangat berpengaruh dalam peningkatan prestasi belajar. Apabila kamu jarang belajar maupun hanya belajar jika akan ada ulangan, pasti prestasinya nggak akan maksimal. Jadi kalau misalnya besoknya ulangan, baru belajar. Nah, itu akan mengurangi daya ingat juga. Jadi belajarlah dengan tekun dan rutin selagi ada waktu untuk belajar. Jadi begitu dapat pelajaran dari sekolah, maka sorenya atau malamnya bisa diulang lagi, diingat kembali. Jadi tidak nunggu pada saat ulangan atau semesteran yang terakhir atau ulangan semester, jadi baru belajar. Tidak seperti itu. Nah, ini cara belajar yang efektif. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tahun pelajaran 2021-2022, SMA Negeri 1 Sedayu ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, dalam sekolah penggerak ini nanti kurikulumnya akan berubah dari kurikulum yang tahun 2013 menjadi kurikulum sekolah penggerak. Nah, apa saja yang nantinya akan berubah? Jadi kurikulum ini atau kurikulum penggerak ini merupakan meneruskan
proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Yang pertama berbasis kompetensi. Apa saja itu? Ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh yang dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Yang kedua di situ pembelajaran yang fleksibel. CP atau capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2 sampai 3 tahun per fase. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi untuk yang kelas 10 nanti itu pada fase E untuk SMA kelas 10. Kemudian yang ketiga adalah karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin. Interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti semua siswa apabila yang lulus nanti akan menuju pada profil pelajar Pancasila. Apa saja? Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ini adalah karakter pelajar Pancasila. Kurikulum ini menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Ya, di sini ada 4, yaitu struktur minimum. Jadi nanti pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Banyak otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan konsekuensi. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Jadi itu ada perangkat ajar, CP atau capaian pembelajaran itu dari pemerintah, begitu juga ada modul ajar. Yang ketiga, sederhana. Perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan arah perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Yang keempat adalah gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian di sini ada beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran. Khususnya di sini kelas 10 karena nanti yang akan mengemban atau yang diberlakukan pada anak kelas 10 di SMA Negeri 1 Singkawang. Jadi kalau yang dulu tahun yang lalu kurikulum 2013 untuk kelas 10 itu siswa langsung masuk dalam program peminatan. Jadi yang di SMA Negeri 1 Singkawang kemarin ada program IPA dan program IPS. IPA itu matematika dan ilmu pengetahuan alam, serta ada program IPS. Karena peminatnya kurang, maka tidak membuka program bahasa dan budaya. Nah, nanti untuk kelas 10 di kurikulum sekolah penggerak ini belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib.
Jadi belum ada peminatan. Nah, nanti di kelas 11 baru ada peminatan. Ya, nanti anak-anak di kelas 10 menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran yang nanti akan ada peminatan di kelas 11. Jadi siswa nanti perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Jadi di kurikulum 2013 tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS, mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, dan ekonomi dan lain sebagainya. Namun pada kurikulum sekolah pemuda, mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi, ini nanti ada 6 JP per minggu. Sedangkan IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, ada 8 JP per minggu. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS ini berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih yang pertama sistem blok, tim teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Yang kedua bisa sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri, dan yang ketiga bisa terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Tapi nanti untuk SMA Negeri 1 Serayu kita ambil yang nomor 2 sebagai mata pelajaran berdiri sendiri. Namun setiap tengah dan akhir semester ada JDT yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Ini alokasi waktu mata pelajaran di SMA kelas 10, yaitu dengan asumsi 1 tahun itu ada 36 minggu. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini kegiatan intrakurikuler atau reguler per minggu per tahun. Kalau per tahun 72 jam, kalau per minggu ada 2 jam. Kemudian proyek minimal 25% dari total per tahun. Proyek ini adalah co-curricular, itu disediakan 36 jam. Atau kalau 1 minggunya 1 jam. Sehingga total JP atau jumlah jam pelajaran per tahun untuk pendidikan agama Islam dan berarti ada 108 jam. PPKN kegiatan intrakurikuler ada 54 jam. Kemudian co-kurikulernya ada 18 jam. Sehingga total jam per tahunnya ada 74 jam. Kalau per minggunya ada 2 jam. Bahasa Indonesia dan matematika masing-masing untuk intrakurikuler 108 jam. Kalau per minggunya ada 3 jam. Sedangkan untuk co-kurikuler ini diberikan waktu 36 jam, sehingga untuk per minggunya 1 jam. Sehingga total jam per tahunnya ada 144. Kalau dibagi 36, maka untuk bahasa Indonesia dan matematika per minggunya ada 4 jam. Kemudian IPA nanti berdiri sendiri, fisika, kimia, biologi masing-masing 2 jam pelajaran. Kemudian IPS ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi masing-masing 2 jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris untuk intrakurikulernya 54 jam, untuk co-kurikulernya 18 jam. Jumlah jam per tahunnya ada 72 jam, kalau per minggu ada 2 jam. PJOK per minggunya ada 3 jam. Kemudian ada mata pelajaran baru yang di K13 atau kurikulum 2013 itu tidak ada. Sekarang kurikulum sekolah penggerak ini ada, namanya mata pelajaran informatika, yang itu 1 minggunya ada 2 jam pelajaran. Kemudian seni rupa, di sini untuk seni sebenarnya ada pilihan seni rupa, seni tari, seni musik, dan lain sebagainya. Tetapi untuk SMA Negeri 1 Serayu mengambil seni rupa juga, yang dalam hal ini untuk 1 minggunya itu ada 2 jam pelajaran. Kemudian muatan lokal untuk SMA Negeri 1 Serayu mengambil bahasa Jawa 1 minggu itu
itu ada di website. Sehingga total jumlah intrakurikuler per tahunnya itu ada 180 jam, per minggunya 32 jam. Kemudian untuk kurikulernya itu ada 432 jam, per minggunya ada 12 jam. Sehingga total JT per tahun ada 1.512, kalau per minggunya ada 44 jam. Itu gambaran ya, nanti mata pelajaran kelas 10 yang berada di SMA Negeri 1 Sedayu, karena SMA Negeri 1 Sedayu dituntut sebagai sekolah penggerak. Demikianlah anakku untuk materi yang saya berikan, yaitu tentang motivasi cara belajar siswa dan kurikulum, pengenalan kurikulum sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Sedayu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, adik-adik semua bisa beristirahat sejenak dan menyimak barangkali ada informasi yang diberikan oleh panitia baik di WhatsApp ataupun di Instagram.